Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifah Yusuf dengan NIM 2002075020017 dari kelas B Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan tentang model pendidikan kejuruan. Pertanyaan pertama, model apa yang diterapkan SMK Pertanian dalam melaksanakan proses pendidikan? Apakah model tersebut efektif dilakukan dalam menunjang kompetensi siswa-siswi SMK? Kemukakan alasannya jika ya maupun tidak. Nah, model yang diterapkan SMK Pertanian dalam melaksanakan model pendidikan adalah sistem ganda. Sistem ganda ini dilaksanakan pendidikan di 2 tempat. Yang pertama sekolah dan yang kedua adalah industri. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa model sistem ganda ini merupakan penyelenggaraan pendidikan yang memadukan 2 sumber pengetahuan. Yang pertama di sekolah menggunakan materi, teori, dan juga praktikum sederhana. Sedangkan di industri, materi yang kita dapatkan di sekolah dapat direalisasikan di industri. Siswa-siswi SMK akan melakukan kerja berdasarkan keahliannya masing-masing sebagai wujud nyata dari materi yang telah didapatkan di sekolah, sehingga model ini sangat efektif dalam pengembangan dan pengetahuan siswa-siswi. Nah, pertanyaan yang kedua adalah analisis menurut Anda model yang tepat dikembangkan di Indonesia disertai alasannya dan tetap berdasarkan sumber daya yang ada serta kondisi Indonesia dan SMK saat ini. Menurut saya, model yang paling tepat adalah model sistem ganda, karena dengan model ini sekolah dan industri saling bekerja sama, di mana sekolah membekali siswa-siswi dengan teori materi dan kemudian dialihkan di industri untuk melakukan kerja nyata serta dapat meningkatkan skill dan kemampuan siswa-siswi di SMK. Dan pertanyaan ketiga, jika Anda sebagai seorang yang punya jabatan dan wewenang untuk membuat sebuah model pendidikan pada SMK, bagaimana sistem dari model yang akan Anda buat dan apa nama model pendidikan tersebut? Menurut pendapat saya adalah model pembelajaran problem-based learning. Pembelajaran berbasis masalah didasarkan pada teori belajar konstruktivistik yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata, autentik untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan pembelajaran problem-based learning ini untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata. Pengintegrasian konsep high order thinking skills, yakni pengembangan kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, dan secara aktif mengembangkan keinginan dalam belajar dengan mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan belajar. Pembelajaran pendekatan pemecahan masalah memberikan pengalaman belajar pada peserta didik yang lebih mendalam terhadap kompetensi yang dipelajarinya dibanding dengan pembelajaran yang menggunakan pendekatan tradisional. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.